Saat Jae-gyong terkejut melihat ayahnya berdiri di hadapannya, rupanya itu hanya halusinasinya karena mabuk. Ketika membuka mata, Junhyun ada di hadapannya. 회장님, Setelah selesai dengan pimpinan Na, kini ia langsung bilang target terakhirnya adalah Jae-gyong. Jae-gyong mencoba mencerna perkataan Junhyun. Junhyun bilang, bukankah keinginan Jae-gyong jadi pemimpin telah terpenuhi? Dan kini saatnya memenuhi keinginannya. Junhyun lalu mengeluarkan cek yang isinya menginginkan Choi Song dan membuat Jae-gyong menjadi marah. 타협은 없어. Saat Junhyun keluar, ia langsung gugup. Rupanya di mobil Yongho lah yang membimbing perkataannya dari telepon. 떨려 죽을 뻔했는데. Sebelumnya, saat kepalanya dipukul pimpinan Na, jiwa mereka langsung bertukar kembali. Yongho yang terbangun dalam perawatan Sokdu terkejut dirinya masih hidup. Dan secara singkat Sokdu menceritakan kronologinya. Tapi tiba-tiba Yongho teringat jika ia di sini maka Junhyun ada bersama pimpinan Na. Yongho pun langsung bangun dan bergegas meski dilarang oleh Sokdu. Kemudian Yongho menelpon Sang Jae untuk minta bantuan. Mendengar suara Yongho yang telah kembali membuat Sang Jae bahagia. Lalu Sang Jae menghubungi Banggel dan Jae-song untuk melacak lokasi dari jam nenek, juga menghubungi polisi. Dan di saat yang sama tiba-tiba Eun-se menelpon Jae-song. 나야. Sementara Junhyun diletakkan di dalam kapal, karena nantinya ia akan ditenggelamkan. Untungnya Junhyun cepat sadar, meski terkejut tangannya diikat. Saat anak buah pimpinan Na datang dengan keahlian bela dirinya, Junhyun berhasil kabur. Junhyun berlari sekuat tenaganya. Dan tak lama kemudian polisi datang bersama Banggel menangkap anak buah pimpinan Na. Sedangkan Junhyun telah ditemukan oleh Yongho. Ketika Junhyun kembali melihat Yongho di hadapannya, awalnya ia masih kesal karena dulu Yongho sombong. Namun kini ia kasihan melihat Yongho. Ditambah saat koma, ia berulang kali hampir mati. Kini Junhyun hanya ingin Jae-gyong dan Jae-song menerima hukuman. Dan akhirnya mereka pun bekerja sama. 강제갱이 잡을 준비. Yongho lalu menjelaskan pada Junhyun rencananya yang ia lakukan selama ini. Sedangkan Jae-gyong berusaha menemukan rekaman CCTV kantor malam itu. Karena ia yakin waktu itu ayahnya. 분명 아버지였는데. Sementara itu, pimpinan Na ditangkap polisi. Dan kali ini ia tak akan bisa lolos. Karena Jae-song bilang Eun-se sudah mengakui semua perbuatannya. Dan akan segera menyerahkan diri. Kemudian Sokdu menelpon Jae-song dan bilang ayahnya kini sudah sadar. Keesokannya, Sang Jae menelpon Banggel dan memintanya menemui Junhyun di kedai langganan. Saat Junhyun datang, Banggel langsung memeluknya. Dan hati Junhyun pun tersentuh. Junhyun ingat selama koma sebagai Yongho, Banggel sering datang menjenguk ayahnya sambil bercerita tentang hari-harinya. Dan Junhyun tahu Banggel anak yang baik. 아마 좋아할걸? 나처럼? Namun karena ini pertama kalinya bertemu, Junhyun merasa canggung. Ia berbicara dengan sopan dan lembut, dan membuat Banggel khawatir karena biasanya Junhyun yang ia kenal bicara belak-belakan. Kemudian Junhyun mengajak Banggel masuk karena Yongho sudah menunggu. Melihat ayahnya masih hidup, membuat Banggel terkejut. Meski awalnya percakapan dimulai dengan canggung karena Banggel merasa tak dekat dengan ayahnya, namun akhirnya Banggel menangis dan mengungkapkan semua kesedihannya karena ditinggal ayahnya. 들어있는 거 아니죠? Saat Junhyun pulang, nenek menyambutnya. Melihat Yongho merawat neneknya dengan baik selama ini, bahkan nenek tak lagi demensia membuat Junhyun terharu. Namun, Junhyun terkejut saat melihat manajer Park dan cucu-cucu Yongho ada di rumahnya. Ia bingung karena tak mengenal mereka. Dan dengan bahagia, Banggel menceritakan pertemuannya kembali dengan ayahnya pada Sonhee. Saat Junhyun berterima kasih pada manajer Park karena telah menjaga nenek, manajer Park bingung melihat Junhyun jadi sopan. Banggel bilang mungkin efek disekap. Lalu Junhyun cerita jika ia telah menemui Jae-gyong.
Juga Banggel yang bilang pada manajer Park jika ayahnya masih hidup dan membuat manajer Park pingsan. Kini Yongho kembali tinggal di kamar suite-nya. Di sana semua perlengkapan telah disiapkan Jae-sung. Juga ada secarik surat yang isinya permohonan maaf atas kesalahan Jae-sung selama ini, dan ia akan bertanggung jawab, karena Jae-sung merasa malu untuk bertemu ayahnya secara langsung. Ketika Jae-gyung pulang, suasana rumahnya sepi karena semua orang sudah pindah, tinggal Sok-du yang menemaninya. Lalu sekretarisnya mengabari jika ia telah menemukan persembunyian Sok-du, juga obat ayahnya di sana, yang artinya ayahnya masih hidup. Dia juga memberitahu jika Jae-sung mengadakan rapat darurat. Jae-gyung pun langsung marah mendengar info ini. Melalui pelacak yang dipasang di mobil Sok-du, ia pun kini tahu keberadaan Yongho. Sedangkan Eun-se kini telah tiba di Korea. Saat Yongho bersiap-siap, tiba-tiba Jae-gyung datang bersama pengawalnya. Ia tak senang melihat ayahnya masih hidup. Yongho pun meminta maaf atas kesalahannya selama ini karena membuat Jae-gyung tumbuh kesepian. Namun Jae-gyung menolak maafnya. 늦었어요. 너무 큰 사랑으로 남으세요, 아버지. Dan justru menculik Yongho agar tak menghalangi jalannya. Eun-se yang melihat Jae-gyung menculik ayahnya tak jadi menyerahkan diri dan membuntuti Jae-gyung. Di kantor, Junhyun merasa gugup untuk mengikuti rapat darurat karena ini pertama kali baginya. Namun, Sang Ji bilang akan membantunya karena ia tahu semua yang telah terjadi. Tapi tiba-tiba, Banggel mengabari jika Yongho menghilang. Ketika rapat dimulai, Jae-gyung tersenyum karena rencananya berhasil. Tapi kemudian, Junhyun masuk dan berdiri di depan atas wewenang dari Jae-sung untuk mengajukan pemecatan kepemimpinan Jae-gyung yang mengagetkan semua direktur. 까지 뻔뻔하시네요. Dilengkapi bukti-bukti kejahatan Jae-gyung selama ini seperti penggelapan dana juga rencana membunuh Yongho yang akhirnya membuat Jae-gyung tak berkutik. 미쳤어? Ditambah lagi pengakuan Jae-sung yang kini telah menyerahkan diri ke kantor polisi. Jae-gyung terus bilang dirinya dijebak dan membenarkan diri. Namun itu membuat Yongho yang tersambung dengan Junhyun jadi kesal. Yongho pun akhirnya masuk ke ruangan setelah sebelumnya diselamatkan Banggel dan Sok-du. Yang membuat Jae-gyung terdiam emosi. Saat polisi menangkap Jae-gyung, Jae-gyung tak terima dan berusaha melarikan diri. Melihat Jae-gyung, Eun-se yang emosi langsung tancap gas. Namun dengan cepat Yongho menyelamatkan Jae-gyung. Dan akhirnya ia yang tertabrak. Eun-se segera ditangkap, sementara Jae-gyung tak percaya ayahnya menyelamatkannya. 왜 그러셨어요? 2 tahun berlalu, kini Jae-gyung berada di rumah sakit jiwa karena depresi berat. Jae-gyung bahkan melupakan semua orang termasuk dirinya, dan hanya Sok-du yang ada di ingatan Jae-gyung. Sedangkan Jae-sung kini tinggal di Amerika bersama anaknya juga anak Jae-gyung. Ia juga sering berbagi kabar dengan Son-hee yang kini menjelma jadi YouTuber masak terkenal. Setelah Yongho mundur dari perusahaan, kini Choi-sung dipimpin Sang Jae, dan manajer Park jadi direktur pelaksana. Sementara Banggel menjadi ketua tim perencanaan strategis. Kini, siapapun karyawan yang memiliki kualitas bisa menjadi pimpinan Choi-sung. Tak ada lagi sistem turun-temurun. Dan Junhyun kini menjadi pelatih resmi di Choesong FC, ditemani Yongho karena kini mereka akrab. Dengan sedikit canggung, Junhyun mengundang Yongho ke rumahnya karena ia akan mengenalkan pacarnya. Yongho pun curiga, tak mungkin Banggel bukan? Tapi kemudian saat Junhyun berjalan, Banggel mengikutinya, lalu bergandengan tangan dan membuat Yongho terkejut. Yongho berjalan ke arah mereka sambil marah-marah, dan Junhyun juga berjalan ke arahnya untuk menjelaskan. Tapi dari samping ada seorang wanita lewat, dan akhirnya mereka bertabrakan. Yongho terbangun dengan normal, namun sialnya jiwa Junhyun kembali tertukar dengan wanita itu, dan membuatnya kembali stres. 나 아니에요. 그래요. 잘 봤어요. Nah, itu tadi episode ending Reborn Rookie. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.